Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat pagi, Bu. Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Sehat, Ibu. Baik, sehat, Bu. Iya. Sudah hadir semuanya kan anak-anak? Sudah semua, Bu. Sudah semua ya. Iya, sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita, satu orang memimpin doa ya anak-anak Ibu. Iya, Bu. Ya, Bu. Saya persilahkan Nak Usnan, silakan pimpin doa ya Nak. Ya Bu, teman-teman sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Iya, terima kasih Nak Usnan. Ya Bu. Pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, tapi sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi dulu ya bersama-sama. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, Bu. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila Patriot Ayo maju, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Iya, terima kasih anak-anak Ibu semua. Semuanya pada semangat ya. Iya, baik. Sebentar lagi kita akan mulai pelajaran kita. Kita belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Sebentar ya, Ibu share dulu tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajarannya adalah melalui tayangan pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan rantai makanan dan komponen rantai makanan dalam ekosistem dengan benar. Melalui tayangan gambar pada PowerPoint, siswa dapat membuat gambar rantai makanan Nampak, Bu? Nampak anak-anak? Terlihat anak-anak? Belum Bu. Belum ya? Belum ada, Bu. Oke, baik. Tunggu ya. Belum ada, Bu. Di-join di Sabar pojok itu, Bu, ya. biar muncul. Terus akun ini. Kok nggak bisa di-share ya, Bu? Aduh. Filenya udah dibuka, Bu Sri. Udah, Bu. Udah. Oke. Udah nampak ya anak-anak? Belum, Bu, belum. Udah mulai. Udah, Bu. Oke, sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita, melalui tayangan pada PowerPoint, siswa mampu menjelaskan rantai makanan dan komponen rantai makanan dalam ekosistem dengan benar. Melalui tayangan gambar pada PowerPoint, siswa dapat membuat gambar rantai makanan dalam salah satu ekosistem disertai dengan keterangannya dengan tepat. Kemudian untuk bahasa Indonesia, melalui teks cerita yang ditayangkan pada PowerPoint, siswa dapat menuliskan pokok pikiran dari sebuah bacaan dengan benar. Setelah melihat contoh teks cerita yang ditayangkan pada PowerPoint, siswa dapat menjelaskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan.
Nah, itu dia untuk tujuan pembelajaran kita, anak-anak. Ada 2 muatan, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Baiklah. Sekarang yang pertama kita pelajari adalah muatan yang pertama, IPA. Sudah? Tema 5, ekosistem. Tema 2, pembelajaran yang pertama. Sebentar ya, saya screen dulu. Sabar ya. Ya, Bu. Terlihat anak-anak? Terlihat, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Iya. Sudah, Bu. Gambar apa yang kalian lihat anak-anak? Gambar Berbagai hewan, macam Bu. hewan, Ibu. Iya. Yang ada di gambar itu adalah hewan-hewan yang Langka, bagaimana? Langka, Bu. Hewan-hewan Iya, yang langka, Bu. langka. Ada banyak hewan-hewan langka. Di antaranya adalah anoa, harimau, Sumatera, komodo, badak, elang Jawa, babi rusa, tarsius tumpara, dan orang utan. Itu adalah hewan-hewan langka dari Indonesia. Nah, di sini yang mau Ibu sampaikan adalah nanti kalian berdiskusi dengan teman satu kelompoknya sesuai dengan kelompok yang kemarin aja. Kalian perhatikan gambar hewan langka ini. Kemudian kalian tuliskan jenis habitat dan ekosistemnya. Jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut. Kalian diskusikan bersama teman-teman. Nanti hasilnya bisa dikirim ke WA Ibu, ya. Ya, Bu Guru. Kemudian setelah di sini ada percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu. Dengarkan ya anak-anak. Ya, Bu. Biar Ibu bacakan aja. Ya, Bu. Kata Siti, Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Jawab Udin, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Jawab Dayu, betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem? Jawab Udin, mari kita cari tahu. Nah, setelah tadi berdiskusi tentang hewan langka yang ada di Indonesia, sekarang kita mencari tahu apa yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem. Nah, Ibu mau tanya sama anak-anak Ibu sekalian, siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Saya, Bu, rantai makanan adalah proses di mana perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan makhluk hidup tersebut, Ibu. Iya, bagus sekali Nak Tuti. Iya, Ibu. Iya, rantai makanan itu adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, ada
berbagai rantai makanan Ibu ulangi ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, di sini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, di sini ada padi, kemudian padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, kemudian elang mati dan terurai menjadi kompos. Sudah elangnya terurai bercampur dengan tanah dan menjadi humus. Nah, di sini padi itu sebagai produsen. Padi itu sebagai produsen karena padi itu dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian tikus sebagai konsumen pertama, ularnya sebagai konsumen kedua, kemudian elangnya sebagai konsumen tingkat ketiga. Anak-anak Ibu sekalian, tadi kan Ibu kasih contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Apakah anak-anak Ibu sekalian bisa menyebutkan rantai makanan pada ekosistem laut? Siapa yang bisa? Iya. Saya Bu, ada rumput laut, dimakan ikan kecil, dimakan ikan besar Bu. Iya, bagus sekali, Ananda Sanidia. Kemudian, Ibu rasa banyak ya rantai makanan pada ekosistem padang rumput misalnya, ekosistem sawah, ekosistem laut. Nah, nanti untuk tugas anak-anak Ibu yaitu membuat rantai makanan pada ekosistem padang rumput. Bisa ya? Bisa, Bu. Iya, nanti hasilnya bisa dikirim melalui Ya Bu. WA. Iya Bu. Ya Bu. Iya. Nah, ini tadi yang disebutkan oleh Ananda Sanidia. Di laut itu rantai makanannya yaitu rumput laut boleh, rumput laut, kemudian ikan kecil boleh, ikan besar dan iya. Di laut yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Itulah tadi ya, dan yang dikatakan sama Nak Angel tadi juga sudah benar. Selanjutnya. Di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Coba perhatikan
rantai makanan yang ada di bawah ini. Coba perhatikan ya, tadi kan yang pertama adalah padi. Padi atau rumput itu anak-anak? Padi, Bu, karena di situ ada Padi, tikus. Bu. Padi ya. Kemudian padi itu sebagai apa tadi Bu bilang anak-anak? Produsen, Bu. Produsen, Bu. Produsen. Ya, padi itu sebagai produsen. Kemudian tikus itu sebagai Konsumen tingkat Konsumen. pertama, Bu. Konsumen satu. Konsumen pertama, iya, Bu. konsumen tingkat 1. Kenapa padi itu dikatakan dengan produsen, anak-anak? Sebagai penghasil makanan, Bu. Karena sebagai Tumbuhan pusat, penghasil, Bu. rantai makanan, Bu. Energi. Karena penghasil yang memberikan makanan makan. pertama Menghasilkan itu. makanan, Bu. Iya, Makanan, karena Bu. dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian tikus itu adalah konsumen tingkat 1. Ularnya konsumen tingkat 2 dan elangnya adalah konsumen tingkat 3. 3, Bu. Konsumen tingkat 3-nya Konsumen tingkat mati, 3. mati dan diuraikan oleh pengurai dan bercampur dengan tanah menjadi humus, ya. Humus. Iya. Ini keterangan tentang rantai makanan. Tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan. Makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Itu tadi untuk produsen tadi ya anak-anak. Kemudian konsumen tingkat 1 itu merupakan hewan herbivor, yaitu pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya tadi adalah apa anak-anak? Tikus, Bu. Iya, tikus. Kemudian Tikus, Bu. konsumen tingkat 1. 2 merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya tadi apa anak-anak? Ular, Bu. Iya, ular. Kemudian konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya adalah Elang. Burung elang. Iya, burung elang. Pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk pada proses pembusukan. Tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Contohnya tadi seperti rumput. Rumput, Iya. padi. Padi, rumput. Baiklah. Sekarang kita lanjutkan lagi ke pembelajaran kita berikutnya, yaitu Bahasa Indonesia ya, muatan yang kedua. Iya, Bu Guru. Fitoplankton. Di sini ada wacana ya. Wacana tentang rantai makanan. Coba diperhatikan ya anak-anak, ada berapa paragraf ya? Tidak ada gambarnya, Bu. Bu. Ya, Bu. Bentar ya, sabar ya. Bu
Guru. Ya, Ibu. Sudah terlihat Ibu Guru? Sudah terlihat? Sudah Ibu. Rantai Perhatikan ya anak-anak, Ya Bu Guru. ada Iya, wacana Ibu. tentang rantai makanan. Nggak bisa di-scroll. Sabar ya, nggak bisa di-scroll. Pakai panah di bawahnya, Bu. Pakai panah Udah. diturunkan. Nggak bisa di-scroll. Gini aja lah Menggunakan anak-anak ya. menggunakan tanda panah di bawahnya itu, Bu. Di bawah pojok kan ada tanda panah itu. Bisa. Nggak bisa, Pak. Kiri kanan, atas bawah itu ke bawah gitu. Iya, Bu. nggak bisa, Pak. Oh, belum bisa. Oke. Ya udah, dilanjut aja dah, monggo. Baiklah, kita lanjut aja ya, Nak. Nanti Ibu kirim ke grup WA aja wacana tentang rantai makanan ini. Kemudian nanti kalian menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, masih ingat kan apa itu ide pokok? Masih ingat anak-anak? Masih Bu. Masih Bu. Ayo, apa itu ide pokok? Ayo, siapa yang bisa jawab? Gagasan utama dalam sebuah paragraf, Bu. Iya, gagasan utama dalam sebuah paragraf. Bagus ya, Nak Sudi. Nah, nanti Ibu kirim ini ke grup WA grup ya. Nanti kalian coba baca dulu setiap paragrafnya. Kemudian ditentukan ide pokoknya. Setelah itu dikirim ya ke WA grup atau boleh langsung di Japri. Ya Bu, siap Bu. Ya, Ibu. Baiklah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup jelas Bu. Cukup Sudah? jelas, Bu. Cukup jelas Iya. Bu. Iya, kalau sudah cukup jelas sampai di sini, apa yang sudah
ide Apa yang sudah kalian paragraf, Bu. dapatkan dari pelajaran yang sudah kita pelajari? ide untuk Siapa? Angel? Kenapa? ide untuk buat paragraf. Nah, Angel? Iya. Kenapa? Putus-putus. Kenapa, Nak Angel? Suaranya putus-putus. Ya, Bu. Halo? Sudah Bu, Bu Lina sudah. Baiklah. Sudah, Bu. Apa yang sudah dapat kita simpulkan? Apa yang sudah kamu dapat pelajari? Rantai makanan Bu. Tentang hewan yang Iya. hewan Rantai Untuk makanan, muatan Bu. IPA, rantai makanan. tentang ide dalam paragraf energi, bahan makanan, Iya. sumber energi. Pengertian Iya, produsen, pengertian mengetahui Bu, macam-macam tingkat hewan 2, langka, tingkat Bu. 3 Bu. Iya. Iya, dalam muatan IPA kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis hewan langka yang ada di Indonesia. Kemudian Ada rantai rantai makanan, Bu. makanan. Kemudian Ada rantai makanan. iya. Bahasa Indonesianya Ide pokok. Ide pokok Ide paragraf pokok Bu, ide pokok dalam paragraf Rantai Bu. ide makanan dan pokok. ide pokok. Bu. Iya, ide pokok dalam paragraf. Iya. Baiklah. Sampai di sini pelajaran kita. Ibu akhiri pelajaran kita ya, tapi sebelum ditutup, Makanan. Sudah. sudah. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Sebelum kita tutup, satu orang ya untuk membacakan doa. Ibu minta Ananda Septa. Oh, ya Bu. Mari kawan-kawan, sebelum pulang kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Jangan lupa menjaga kesehatan ya anak-anak. Tetap Ya, Bu. jaga kesehatan Ya, Ibu. dan menerapkan 3M. Ya Siap, Bu. Ibu. Siap Bu. Ya Bu. Iya.